Malam ini akan membawakan topik, ini luar biasa nih, strategi memenangkan isu di media sosial. Ini berat ini, berat. Betul. Jadi nama beliau adalah Muhammad Rizal Jamal, sarjana sastra, magister sains. Ada ekornya di belakang, CPT, Certified Professional Trainer. Yes. Pelatih profesional bersertifikat. Amin. Luar biasa. Sertifikat pelatih bola ini atau pelatih apa ini? Pekerjaan content creator, public speaker, creative trainer, owner atau pemilik dari Beda Baik Institute of Skill, konsultan di bidang konten dan media sosial, komunikasi dan personal branding. Ini alamat rumah, masih bujang atau sudah punya keluarga? Yang mana bagus menurut saya? Oke. Jadi fleksibel. Fleksibel. Dalam keadaan kesepian beliau single. Oke, beliau alamat rumahnya di Perumahan Citra Garden Ciputra, Kabupaten Goa. Alamat studio atau kantor di Hotel Amaris. Ini salah satu bukti bahwa memang punya perusahaan yang bonafit, berkantornya di hotel. Pendidikan formal S1 dari Unhas selesai 2012, S2 Unhas juga, dapat beasiswa pula, ini gratis ini. Dan pendidikan non formal, ya ini tadi, pelatih profesional bersertifikat. Baik, saya tidak mau berpanjang lebar karena ini sudah jam 8:30, Bang Icok. Ya. Langsung saja kita paparkan materi kita. Baik. Tabe, silakan. Ya, oke, disimak baik-baik, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan mendidih kolam airnya hangat, lebih hangat ketika pagi karena salamnya belum semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berikan aplaus dulu buat kita semua yang sudah hadir. Bapak Ibu izin, luar biasa. Ini izin saya dulu, kata grup. Ini adalah kesempatan emas luar biasa bertemu dengan seluruh sahabat religi, ya, para admin, para humas, para content creator, para copywriter yang membuat halaman pertama identitas Kementerian Agama bukan hanya di provinsi tapi di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama bermain-main, bukan belajar, karena kita akan mengetahui bagaimana supaya menjadi seorang humas, menjadi PR yang baik, terutama dalam konteks di Kementerian Agama. Oleh karena itu tepuk tangan yang paling kencang yang kita punya Bapak Ibu. Di awal ini saya menyampaikan kepada kita semua bahwa harapan masyarakat hari ini adalah semua berhak tahu. Tidak boleh lagi ada informasi yang disembunyikan oleh pemerintah, apalagi dari teman-teman admin. Makanya peranan di awal-awal yang ingin saya sampaikan adalah semua berhak tahu. Karena amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit ini market konten saya supaya tidak ada dusta di antara kita. Market konten saya cuma 3, pemerintahan dan politik, bisnis ataupun perusahaan, corporate, dan juga pendidikan. Sehingga itulah jalan yang saya pilih untuk menjadi seorang content creator. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum lanjut saya bikin aturan main boleh? Karena lebih 50% waktu dalam hidup kita itu habis dalam bekerja Bapak Ibu. Makanya jangan lagi banyak mengeluh, karena itu adalah sumber kebahagiaan kita. Kalau kita bekerja hanya cari cara untuk cari makan, maka sebenarnya Bapak Ibu kita akan banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Dan tidak boleh ada orang Kementerian Agama yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau pekerjaan kita lakukan sepenuh hati, walau harus menguras energi, maka kita akan selalu ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kita, terutama sekarang di Kementerian Agama, kerjakan sesuatu itu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Itu titipan dari saya. Bekerja bukan hanya soal mencari nafkah Bapak Ibu, tapi juga bagian daripada ibadah. Kalau kita ibadah tidak mungkin kita mau salah-salah dan setengah-setengah. Bapak Ibu, bukan hanya dilakukan sebuah kesungguhan, tapi juga yang paling penting adalah keikhlasan. Karena itulah ciri sebagai umat beragama. Jangan lihat pekerjaan sebagai sebuah kewajiban, tapi itu adalah sebuah bentuk pelayanan. Bapak Ibu ini melayani jutaan umat yang mudah-mudahan bisa menjadi pahala buat kita semua. Di saat kita lelah dan berkeluh kesah, ingat, apa alasan terbesar kita lakukan ini semua Bapak Ibu? Apakah hanya untuk pekerjaan Bapak Ibu? Tapi bila kita lakukan harus mengorbankan waktu lainnya, seperti Ibu Umrah tadi, maka itulah yang namanya pelayanan. Bapak Ibu, bila kamu kecewa dan tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tetapi apabila terus berkarya meski tidak dikenal oleh siapapun,
itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Tetapi bila kamu terus bekerja dan harus menerima lapang dada, itulah pelayanan. Bila merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itu pekerjaan Bapak Ibu. Tapi bila merasa belum cukup memberi dan ingin terus melakukan lebih, itulah pelayanan. Bila merasa sulit menikmati pekerjaan, nah itu pekerjaan. Tapi bila melakukan itu penuh senyuman dan ketulusan, itulah pelayanan. Bila berpikir kaya harta, itu pekerjaan Bapak Ibu. Tapi bila berpikir untuk setia pada Kementerian Agama, itu adalah pelayanan. Bila dilakukan untuk diri sendiri, itu pekerjaan. Bila melakukannya untuk Tuhan, maka itulah pelayanan. Tempat kita bekerja di Kementerian Agama mungkin tidak sempurna, tetapi itu tergantung kamu menyikapinya. Saya doakan apapun yang menjadi harapan kita dalam bekerja